Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu besar yang tiada mungkin untuk kita menghitungnya. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Pripun kabare Bapak Ibu, sehat sedoyo? Alhamdulillah. Tetap semangat nggih, Pak? Alhamdulillah. Pokoknya nek bahas jin semangat nggih, Pak. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita seputar misteri alam jin. Semoga pembahasan ini bisa menambah ilmu, menambah keyakinan dan meluruskan hal-hal yang keliru yang bisa jadi selama ini kita yakini atau ada yang di masyarakat kita, hal-hal yang kurang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Terkait alam jin. Pada pertemuan perdana sebelumnya kita telah bahas tentang penciptaan alam jin, di mana Allah Ta'ala menciptakan bangsa jin dari mimari jin minar, dari api yang panas, ya, dari ujung nyala api yang panas. Nah, sedikit kita ulas ya sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Dari asal penciptaan ini, bangsa jin, yaitu leluhur dari jin yang ada sekarang, iblis, ya. Iblis ini menyombongkan dirinya, menganggap atau merasa dan mengklaim, ya, mengaku bahwa dia lebih baik dari Nabiullah Adam alaihi salam. Mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Alasannya apa? Karena alasannya Allah menciptakan dia dari api, sedangkan Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihi salam dari tanah. Ini alasan yang keliru, namun tetap dijadikan sebagai pembenaran. Dijadikan sebagai nopo? Pembenaran atas pemahaman yang keliru. Jadi sifatnya iblis itu pertama sombong, kiber. Nah, kiber ini kata Nabi SAW, batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan mencela manusia. Nah, ini persis kayak iblis laknatullah alaih, merasa dirinya benar padahal keliru dan mencela Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, kalau kita lihat dalilnya iblis bahwa api itu lebih baik dari tanah, coba kita
buktikan secara logis. Kalau kita punya biji, ya, punya tumbuhan, biji napa Pak? Biji mangga, biji melon, biji apapun. Nggih. Biji ini kalau ditaruh di tanah dan kita taruh di api, apa yang terjadi? Kalau ditaruh di tanah tumbuh. Kalau taruh di api hangus, gosong, jadi abu. Kemudian hilang jadi debu. Nah, pertanyaannya, lebih baik mana, yang menumbuhkan atau yang menghanguskan? Yang menumbuhkan. Nah, ini kan sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah. Tapi yang namanya iblis, ya kayak gitu, ngeyel. Jadi bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Tetap salah, ya, dijadikan sebagai dalil. Pokoknya, pokoknya angel. Berarti kayak sinten? Ya kayak iblis niku. Nah, kemudian kita juga singgung sedikit. Ini adalah asal penciptaan. Asal penciptaan. Ya, setelah berlalunya waktu, maka keturunan dari keduanya ini, Nabiullah Adam alaihissalam, Allah ciptakan pertama kali dari tanah, tapi keturunannya dari proses apa? Nikah. Ya, dari air mani ketemu dengan ovum atau sel telur. Jadi bukan langsung. Sekarang niki proses kita tidak langsung dari tanah, tetapi lewat regenerasi. Maka bentuk asal ini, ya, ini daging, otot, tulang, asalnya pertama kali dari tanah, tapi sudah berubah bentuk, tidak seperti tanah lagi. Jelas nggih Pak? Jelas nggih? Dan akan kembali ke tanah. Allah nyatakan di dalam surat Toha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wahai anak Adam, kami ciptakan, kata Allah, kalian dari tanah. Itu yang pertama kali, Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, setelah anak cucunya ya jadi seperti ini, kita sudah berubah bentuk, tidak seperti tanah lagi. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kalian akan dikembalikan. Kalian akan dikembalikan. Jadi semua manusia sesuai dengan ayat ini semuanya harus kembali ke tanah. Harus. Itu adalah sunnatullah fil kaun, harus kembali ke tanah. Siapapun. Hatta, ya, termasuk Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salam. Sekarang di mana beliau? Teng pundi, Pak? Teng langit, ya. Di langit kedua. Ya. Maka harus kembali ke tanah, karena harus sesuai dengan ayat wa fiha nu'idukum. Maka harus turun ke bumi. Maka di akhir zaman Nabiullah Isa bin Maryam harus turun ke bumi. Misi pertama adalah membunuh Dajjal, ya, Al-Masih Ad-Dajjal, dan hikmah keduanya harus kembali ke tanah. Harus dikubur ke tanah. Tidak boleh ada yang tersisa di langit. Jadi nanti sebelum kiamat terjadi, yang tersisa di langit, jasad kasar dari tanah, harus kembali ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kembali kalian wahai manusia untuk kedua kali. Nah, itu prosesnya kalau lebih detail disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi tiupan pertama itu kan menghancurkan seluruh alam semesta.
Nah, ada satu bagian dari tubuh manusia yang tidak akan hancur sekalipun hari kiamat terjadi. Itulah yang disebut dengan ajbudz dzanab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajbudz dzanab, yaitu ujung tulang ekor. Nah, kalau kita duduk ini kan tulang punggung kita itu terus ke bawah nggih. Itu kan melengkung ke dalam, gimana? Kalau kita duduk itu antara dua pantat nih, antara dua bokong kita itu yang masuk ke dalam. Itu manusia masuk ke dalam. Kalau hewan, kalau kita lihat kucing itu punya ekor. Nah, ekor kan ada tulangnya. Nah, ujung akhir dari ekornya itu namanya ajbudz dzanab, ujung tulang ekor. Nah, itu yang tidak hancur pada hari kiamat. Sekalipun terjadi hari kiamat itu tidak hancur. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhu yurakkabul insanu yaumal qiyamah. Dan dari ujung tulang ekor ini akan dibangkitkan kembali manusia di hari kiamat kelak. Jadi dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah, ada jarak 40 antara tiupan pertama dan kedua. 40 apa? Allah a'lam bishawab. Apakah 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, atau 40 tahun, atau 40 abad? Allah a'lam bishawab. Selama 40 ini Allah turunkan hujan. Nah, dari hujan ini akan tumbuhlah ajbudz dzanab tadi. Ajbudz dzanab itu kan tumbuh seperti tumbuhan tumbuh. Jasad kita akan tumbuh kembali. Setelah jasad kita siap, maka ditiuplah tiupan yang kedua. Dikembalikan roh manusia, dan itu adalah kita diciptakan kembali dalam bentuk jasad yang paling kuat. Khuliqa lil baqa, diciptakan untuk kekal. Kekal menghadapi nikmat di surga, atau kekal menghadapi azab di neraka bagi orang-orang kafir, wal iyadzubillah. Niku. Nah, jadi jasad itu tidak gampang rusak. Kalau sekarang jasad ini kan 50 tahun mawon kena AC pun gerges mboten Pak. Nah, nanti hari kiamat itu 50.000 tahun matahari dekat 1 mil tidak hancur. Kepanasan iya tetap dan berkeringat, tetapi tidak hancur. Beda dengan sekarang, hancur kalau sekarang ini. Dan 50.000 tahun, masya Allah, kuat bertahan lama. Lah kalau sekarang baru 50 tahun bewis boyokan Pak. Nah niku. Lah ini manusia, manusia sudah bentuknya beda, bukan seperti tanah lagi. Maka kalau tanah longsor, kita dari tanah, kejatuhan tanah, mati mboten? Mati. Kurugan tanah, mati mboten? Mati, biiznillah. Begitu pula bangsa jin. Kadang mungkin orang bertanya-tanya, lo bangsa jin dari api, lah nanti kalau diazab di neraka dari api, apa mempan, apa pasah? Iya pasah. Mereka diazab. Bahkan azab bagi gembong-gembongnya syaitan dari bangsa jin bisa jadi lebih dahsyat dibandingkan gembong-gembong kekafiran dari bangsa manusia. Apalagi iblis laknatullah alaih, itu yang paling dahsyat. Karena kata para ulama, ru'usut tawagid khomsah, pemimpinnya para tauhid itu khomsah. Yang pertama nomor 1 iblis laknatullah alaih, ini yang paling berat azabnya. Jadi mereka pasah niku mempan kena api ya terbakar. Nah sekarang pun mereka diciptakan dari api, tetapi ketika sudah menjadi bentuk jin, maka sudah tidak seperti api lagi. Maksudnya tidak menyala-nyala, tidak. Bahkan dalam sebuah kejadian dalam hadis yang sahih, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau sholat, itu beliau begini, seperti mencekik. Para sahabat bertanya-tanya, mengapa Rasulullah begini? Setelah selesai sholat, beliau menceritakan bahwa ada
syaitan yang ingin mengganggu sholat beliau. Maka beliau cekik. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sampai aku merasakan burdalisanihi, dingin lidahnya syaitan itu, syaitan dari bangsa jin tadi. Berarti kalau api dingin apa panas, Pak? Panas. Kok itu dingin? Karena sudah berbeda dari asal penciptaannya. Nah niku, yang diciptakan langsung dari api itu iblis, yang nenek moyangnya mereka. Nah setelah turun temurun ya proses regenerasi mereka niku, dan bisa menjadi dingin ya, karena sudah turun temurun, bukan wujud asli api lagi. Wonten gambaran sampai di sini nggih, Pak. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Ada beberapa istilah yang disebutkan oleh para ulama terkait nama-nama dari bangsa jin ya. Kita akan sebutkan. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Abdil Bar. Kita bacakan. Qala Ibnu Abdil Bar. Imam Ibnu Abdil Bar, salah seorang ulama besar, menjelaskan, al-jinnu 'inda ahlil kalami wal ilmi bil lisani ala maratib. Jin menurut ahli bahasa dan ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu dalam bahasa Arab ya, ini ada beberapa tingkatan atau beberapa istilah. Al-awwal, yang pertama, fa idza dzakaru al-jinna khalisan qalu jinniyun. Yang pertama, jika mereka menyebutkan jin itu murni, dia bangsa jinnya secara asal bangsanya, maka disebut jinniyun ya, yaitu jinniyun, jin laki-laki ya. Kalau jin perempuan jinniyatun ya, jin perempuan. Kalau jin dan jun itu yang pertama nggih. Nomor dua, atsani fa idza aradu annahu mimma yaskunu ma'an nasi, jika mereka menginginkan bahwa yang dimaksud itu adalah jin yang tinggal bersama manusia. Jadi ada jin yang tinggal bersama manusia, Pak. Ya, nanti kita jelaskan. Qalu, mereka menyebutnya amirun. Amir itu jin yang tinggal bersama manusia. Amir namanya. Istilahnya amir. Wal jam'u ummarun, dan jamaknya adalah ummar. Ini istilah bagi jin yang tinggal bersama manusia. Dan sesuai karakternya, Pak. Kalau rumahnya orang muslim yang senang ngaji, yang senang zikir, yang tinggal ya jin muslim. Yang tinggal jin muslim. Kalau yang rumah itu ditempati oleh orang yang tidak beriman, yang suka maksiat, maka yang menempati jin kafir. Sama. Kalau yang tinggal itu ahli maksiat, ya sama, jin yang suka maksiat. Jadi sesuai ya. Jadi betul sekali sabda Nabi SAW. Beliau pernah menjelaskan dalam hadis yang sahih, al-arwahu junudun mujannadah ya, arwah itu seperti tentara yang dia berbaris-baris berkumpul ya. Kalau ada persamaan dia akan semakin dekat, kalau ada perbedaan dia semakin menjauh. Sama antara jin dan manusia, ibaratnya satu frekuensi, satu gelombang ya, Pak. Ibarat kalau orang seneng ngaji ketemu dengan orang yang seneng ngaji, klop nggih. Kalau orang yang seneng dugem ketemu karo sing seneng dugem, klop mboten? Klop. Kalau orang ngaji ketemu orang yang seneng mabok, kira-kira nyambung mboten anggar ngobrol? Kan mboten. Rikawis entong pirang seloki, nah, kan orang nyambung. Dening seloki pirang rokangat lah iya. Nah, enggak nyambung. Nah, itu juga ternyata subhanallah. Antara jin dan manusia juga sama.
Dan itu hukum-hukum ada hukum-hukum yang berlaku antara jin dan manusia. Contoh, tidak boleh saling menzolimi sesama muslim. Itu berlaku antara muslim, manusia dengan manusia, antara jin muslim dengan jin muslim lain tidak boleh saling menzolimi. Antara jin dengan manusia juga tidak boleh saling menzolimi. Nah, maka kalau yang suka menzolimi itu bukan jin muslim. Bukan jin muslim. Kita lanjutkan dulu. Fa in kana mimma ya'ridu lisibyani, kalau yang dimaksud adalah jin yang suka ganggu anak kecil, qalu, orang-orang Arab atau ahli bahasa Arab menjelaskan arwahun. Ini diistilahkan dengan arwah. Tapi nanti ada arwah yang dimaksud arwah yaitu jin yang mengganggu anak kecil, ada arwah yang memang rohnya manusia. Ya, ada dua hal yang berbeda. Yang keempat, fa in khabutha wa ta'arrada, jika yang dimaksud itu adalah jin yang buruk, yang menyimpang, yang balelo, qalu syaitanun. Nah, mereka mengistilahkan dengan syaitan. Nah, ini akan kita bahas setelah ini. Itu syaitan. Itu syaitan dari bangsa jin. Yang kelima, fa in zada ala dzalika, jika dia menyimpang, balelo, dan melampaui batas, melebihi tingkatan yang sebelumnya, tingkatan syaitan tadi, fahuwa maridun, maka disebut dengan marid. Maka kalau ada istilah sering kita dengar di Al-Quran ataupun hadis, ada syaitanun marid. Ya, syaitanun marid itu syaitan yang dia tingkatannya cukup tinggi. Jadi jin itu seperti manusia, bertingkat-tingkat. Tingkat balelonya niku bertingkat-tingkat nggih, Pak. Maling pun bertingkat-tingkat nggih, ada maling ayam, ada maling wedhus, ada maling sing miliaran nggih, Pak. Kan kebal niku, Pak. Nggih, sing maling miliaran kan kebal hukum malah ya. Kalau yang maling motor bisa digebuki, bisa dibakar di tempat. Ya, tapi kalau yang maling miliaran, Masya Allah, ya, kebal hukum. Nyata mboten niku. Kalau mboten nyindir lho Pak nggih, nabrak. Jadi bisa tekan ngono ya. Yang keenam, fa in zada ala dzalika wa qawiya amruhu. Kalau syaitonun marid itu dia lebih tinggi lagi tingkatannya dan dia lebih kuat, qalu, mereka mengatakan ifritun. Nah, ini dinamakan dengan ifrit. Maka ada kisah ifritun minal jin. Jadi ifrit dari bangsa jin. Kalau secara bahasa ifrit itu yang cerdik, atau bisa dikatakan yang licik. Jadi ini kalau dalam tingkatan militer itu perwira tingginya gitu, Pak. Ya, perwira tingginya. Jadi di bawahnya level iblis itu afarid atau ifrit. Wal jam'u, dan jamak dari ifrit adalah afarid. Ya, jamak dari ifrit adalah afarid. Sampai di sini wonten gambaran nggih, Pak. Nah, kita akan lanjutkan dulu sebelum nanti kita buka dengan pertanyaan. Di dalam hadis yang sanadnya sahih, riwayat Imam At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, ya tadi kalau sebelumnya kan jin itu bertingkat-tingkat secara kekuatan. Nah, kalau ini perbedaan jin secara dia kehidupannya berbeda-beda. Jadi alam yang memang lebih kompleks dibandingkan manusia. Jadi alam jin lebih kompleks, lebih beragam dibandingkan alam manusia. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-jinnu thalathatu asnafin. Bangsa jin ada 3 jenis. Fasinfun yatiru fil hawa. Satu jenis adalah jin yang dia terbang di udara, terbang di langit. Nah, jenis inilah yang dia bisa mencuri dengar berita yang diperbincangkan oleh para malaikat. Nah, nanti jin ini yang
dengan satu atau dua kalimat yang dia curi dari langit itu menjadi modal untuk disampaikan ke dukun, ya, yang dengan itu menyesatkan manusia. Wasinfun hayatun wa kilabun, dan jenis yang lain adalah jenis berbentuk ular-ular dan anjing-anjing. Nah, Allah alam bisawab, apakah maksudnya bentuk aslinya seperti itu atau itu adalah jelmaan. Jadi ada jenis yang dia, ya, bisa menyerupai anjing atau wujud aslinya seperti anjing atau hewan-hewan tersebut. Saya belum dapatkan penjelasan yang detail dari para ulama terkait hal ini, ya. Wa sinfun yahilluna wa yaz'anun, dan jenis yang lain lagi adalah bangsa jin yang dia menempati sebuah tempat dan dia berpindah-pindah. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan yang diistilahkan dengan amir, jin yang bisa menempati sebuah tempat, dia tinggal di situ atau pindah ke tempat yang lain, ya. Jadi ini beberapa di antara jenis bangsa jin yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas intinya para jamaah yang dirahmati Allah, alam jin ini alam yang lebih kompleks dibandingkan manusia, yang lebih rumit dan lebih ramai dibandingkan alam manusia. Apalagi dengan umur mereka yang panjang, ya tentu jumlah mereka lebih banyak dibandingkan kita. Dari situ kita bisa menganalisa, ya, tidak benar kalau ada orang mengklaim, mengaku dia bisa melihat alam jin dengan penerawangan, ya, dia nerawang gini, kemudian lihat, oh nang kaya nang tempat wudu anak kuntilanak lagi oncang-oncang sikil nang dhuwur tembok tempat wudu. Oh nerawang maning ana genderwo nang wit asem. Kok satu di sana satu di sini, ya? Itu enggak benar. Kalau ada orang benar-benar bisa melihat alam jin, itu enggak demikian. Ada orang yang katanya mengklaim, pernah ngobrol langsung dengan saya, katanya alam jin itu warnanya merah. Dobol niku, Pak. Dobol niku napa? Gombal, bohong. Enggak benar, ya. Enggak ada yang bisa melihat. Mereka yang bisa melihat kita. Nah, kalau benar-benar bisa melihat itu ramai sekali. Ramai, lebih ramai dibandingkan alam manusia. Lawang satu orang manusia saja bisa digoda oleh puluhan dan bisa ratusan jin. Jumlah mereka lebih banyak. Jadi kalau benar-benar bisa melihat alam jin itu sangat ramai. Sangat ramai. Ya, tidak seperti alam kita lebih ramai lagi dibandingkan alam manusia. Ya, Allah alam bisawab. Nah, kita akan jelaskan dulu. Masih ada berapa menit? Kita jelaskan dulu tentang bahwa bangsa jin ini, kalau nanti selesai kita bahas tentang syaitan, iblis dan jin. Tapi kita jelaskan dulu tentang Allah Ta'ala menciptakan mereka tidak berwujud, maksudnya tidak terlihat, ya. Mereka berwujud tapi tidak terlihat. Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 27, surat Nabi Al-A'raf ayat 27, di tengah-tengah ayat Allah menjelaskan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, wahai manusia, dia itu siapa? Iblis. Ya. Yarakum bisa melihat kalian wahai manusia, min haitsu la tarawnahum, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Ayat ini menjadi dalil bagi para ulama bahwa bangsa jin itu tidak terlihat, maksudnya dalam wujud asli mereka. Dalam wujud asli mereka. Lah makanya tadi wujud asli mereka seperti apa? Allah alam bisawab. Apakah matane telu, matane sanga, kakinya berapa? Nah, itu yang tidak disebutkan secara detail di dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis.
Bahkan kalau ada manusia yang mengklaim dia bisa melihat bangsa jin dalam wujud asli mereka, itu bisa dibatalkan syahadatnya. Ya, seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya menyatakan kalau man za'ama annahu ra'al jin, barang siapa yang mengaku dia bisa melihat jin, ya batalat syahadatuhu, maka batallah syahadatnya. Kenapa? Bertentangan dengan ayat yang mulia tadi, surat Al-A'raf ayat 27. Jadi yang dimaksud kalau ada orang bisa mengklaim bisa melihat wujud asli bangsa jin, ya, maka syahadatnya bisa batal. Nah, ini perkataan ulama. Jadi tidak benar kalau ada orang bisa nerawang masuk alam jin, melihat alam jin, itu enggak benar. Syahadatnya bisa batal. Tapi beda perkara kalau yang dilihat bukan wujud asli. Nah, itu tidak batal syahadatnya. Kalau yang dilihat bukan wujud asli bagaimana? Maka nanti ada dua kemungkinan. Wonten pinten, Pak? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang yang disihir indranya, panca indera atau indera yang ada di dalam tubuhnya, indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, bahkan hati, indera kulit, ya, indera perasa. Ini bisa disihir oleh bangsa jin dengan sihir khoyali, dan tentunya ini ada sebabnya kenapa ada orang-orang yang bisa terkena sihir ini. Secara umum karena bentengnya lemah. Kalau secara khusus Allah sengaja Allah mengizinkan Nabiullah Musa alaihi salam bisa terkena sihir khoyali, sihir yang jenis khayalan ini. Nanti kapan-kapan kita ceritakan kisahnya, ya. Ketika kita bahas tentang sihir dan tentang ruqyah, ya. Nah, intinya kemungkinan pertama jika seseorang itu disihir indera mata, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Telinga, dia mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Hidung, dia mencium sesuatu, entah mencium bau menyan, bau wangi, bau busuk, atau bau parfum atau apapun, terserah keinginan jin itu tadi. Ya, tadi melihat sesuatu main di Teluk Penyu, ngelihat ada kereta kudanya ada 6, ada size-nya, kemudian ada di kereta itu ada perempuan pakai kemben ijo-ijo, wow, langsung kanjeng nyanyi, wow. Langsung sujud. Nek nang masjid orang sujud, tapi nek nang kana malah sujud. Atau apa ini? Kulit, ya, bulu kuduk, dia merinding. Padahal tidak ada AC, tidak ada angin, kok merinding. Nah, berarti itu diantara bentuk sihir. Atau hati deg-degan, takut, khawatir, yang tidak ada sebabnya. Nah, itu adalah bentuk sihir khoyali yang dilakukan oleh bangsa jin kepada manusia. Dan banyak kasus-kasus seperti ini adalah kasus anak indigo. Dan sebab yang paling banyak adalah dari jin nasab, ya. Nah, kalau begini itu tidak batal syahadatnya, karena itu bukan wujud asli bangsa jin. Jelas ya, Pak? Kemungkinan kedua yang dia lihat adalah nopo? Wujud bangsa jin yang dia sudah berubah bentuk kepada bentuk yang lain. Bahkan biiznillah, dengan izin Allah, ya, bangsa jin ini dengan kekuatan sihir mereka tidak hanya menyihir manusia, tetapi bisa masuk ke dalam alam manusia. Ke dalam alam manusia. Bisa berubah wujud
tadi menjadi hewan-hewan, ya, ular, kemudian keledai, kuda, unta, anjing, kalajengking, burung hantu, atau hewan-hewan pokoknya yang menakutkan. Dan seringkali malam hari, ya, atau bahkan berubah wujud menjadi manusia. Dan ini sering di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak kisah. Ada kisah dari semenjak Nabi di Mekah. Itu kisah ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang-orang Quraisy ingin sedang membuat strategi untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Darun Nadwah. Datang iblis dalam bentuk Syekh Najd, Syekh dari Najd, orang tua dari kota Najd. Dan di zaman itu kota Najd ini terkenal dengan kota orang-orang yang bijaksana. Maka ketika itu iblis memanfaatkan momen ini, dia nyamar jadi Syekh Najd, yang ngaku dari Najd. Akhirnya orang-orang Quraisy langsung nerima dan diizinkan masuk. Oh, karena ini dari Najd, orang yang bijaksana. Akhirnya setan ini yang dalam bentuk orang tua tadi yang mengusulkan untuk apa? Membunuh Nabi dengan cara setiap klan, setiap keluarga besar dari suku Quraisy ngirim satu orang untuk membunuh Muhammad SAW dalam satu tikaman secara berbarengan, sehingga menyulitkan bagi Bani Hashim untuk menuntut balas. Itu usulan dari syaitan. Dan juga, ya, ketika perang Badar, iblis, ini iblisnya nih, berarti iblisnya ini yang nyamar menjadi Suraqah bin Malik. Jadi tadi itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang. Bahkan Suraqah bin Malik dalam kisah perang Badar tadi bisa dipegang dan menjanjikan akan membantu orang-orang Quraisy untuk melawan kaum muslimin. Namun ketika malaikat Jibril alaihissalam turun bersama pasukan para malaikat, ya, iblis dalam bentuk Suraqah bin Malik ini kabur, lari ke Laut Merah. Lari ke Laut Merah. Ada kisah lagi jin yang menyamar jadi laki-laki yang mencuri harta zakat yang dijaga sahabat Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Ada lagi jin yang berubah wujud menjadi laki-laki dalam kisah perang Khandaq, kemudian ditombak oleh sahabat tadi yang baru menikah. Dikira sudah mati, didekati, tombaknya akan diambil, ternyata ularnya bangun kemudian melilit, akhirnya ya dua-duanya mati. Para sahabat mengatakan, kami tidak tahu mana yang mati duluan, sahabat kami ataukah ular tersebut. Nah, itu nyamar beneran dari dalam bentuk ular. Dan kisah-kisah yang lain. Nah, dari berbagai kisah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa disimpulkan bangsa jin itu bisa masuk ke dalam alam manusia, bisa berubah bentuk. Bukan karena mereka sakti, bukan karena mereka hebat, tapi karena Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Jadi yang hebat, yang kuat, sinten Pak? Allah, bukan bangsa jin, bukan. Niku. Nah, ketika sampai sini wonten gambaran nggih. Ketika bangsa jin itu masuk ke dalam alam manusia, justru itu adalah kondisi yang paling lemahnya jin. Kondisi paling lemahnya jin. Kenapa? Bukan alamnya. Manusia sehebat apapun kalau renang di laut, apalagi arusnya kencang, mau kuat berapa lama tanpa tabung oksigen? 5 menit sudah hebat. Coba panjenengan tahan napas, Pak. Ya, mau berapa menit? Enggak sanggup. Apalagi semakin ke bawah tekanan semakin besar. Gendang telinga bisa pecah. Ya, enggak bisa tahan lama. Sekuat apapun manusia. Apalagi gelut dengan ikan hiu, kalah. Gimana? Nah,
Tapi kalau ikan hiunya naik ke darat, hiu yang paling ganas hiu nopo Pak? Hiu putih atau hiu nopo? Nah, hiu paling hebat pun kalau naik ke darat berantem sama anak kecil, yang menang siapa Pak? Anak kecil. Jadi lawan anak kecil saja kalah hiu itu. Kenapa? Bukan alamnya. Bukan alamnya. Jadi kalau ada jin muncul ke alam manusia, cekel watu Pak, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bandemakan melayu niku Pak. Tapi kalau kita takut, jinnya tambah kuat, dan itu tidak akan lama. Tidak akan lama niku. Nah, bedanya apa kalau kita bisa membedakan itu sihir atau itu nyata? Tinggal dilihat. Yang melihat itu siapa dan berapa yang melihat. Kalau misalkan kita lagi duduk banyak begini, ya. Bel nggih jenengan krungu bel. Berarti iki nyata nggih belnya nggih. alam nyata nih nggih. Mbok nek krungu bele sik wong siji tok. Bersambung berarti tutukaken no nggih. Kalau kita lagi duduk bareng begini, kita semua lihat ada anak kecil lompat-lompat di sini. Kita semua melihat, oh berarti dia masuk alam kita. Karena bisa ditangkap oleh indera kita. Bahkan bisa ditangkap oleh kamera. Tapi kalau ada banyak orang yang lihat atau yang dengar, kok cuma satu orang dok atau dua orang. Nah, maka itu indikasi orang itu yang disihir. Sihir matanya atau telinganya, sehingga melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dilihat atau didengar oleh orang lain. Jelas ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sampai di sini dulu. Wonten pertanyaan atau langsung diakhiri? Pertanyaan dikumpulkan minggu depan. Nggih napa pripun? Nggih. Berarti kita akhiri, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah untuk terus belajar ilmu-ilmu Allah sehingga bertambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten atas segala kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.